Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis. Dan kali ini pemirsa kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis, di mana kita akan berbincang dengan tema peran industri pestisida dan swasembada pangan. Dan di studio Japos TV sudah hadir bersama dengan saya, ada dua orang luar biasa yang akan berbicara mengenai hal ini. Yang pertama saya akan menyapa kepada Pak Yano Nunuhitu. Beliau adalah Ketua Apropi dan juga owner dari PT Yano Agroscience Indonesia. Pak Yano, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Yano? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, terima kasih sudah hadir di Japos TV. Dan pemirsa, bukan hanya Pak Yano, dan saat ini saya juga ingin menyapa kepada Pak Edi Yahya selaku Presiden Direktur dari Salim Agrochemical. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang Mas David. Salam sehat Pak Edi. Salam sejahtera juga. Waduh, Pak Edi ini seger sekali ini ya tampilannya Pak Edi ya. Pak Edi, Pak Yano, terima kasih sudah hadir. Pak, kita akan berbicara mengenai satu hal yang mungkin pemirsa banyak yang tidak tahu, ya kan, mengenai pestisida. Sebelum kita live, ya kan, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol mengenai pentingnya pestisida. Saya juga, wow, ternyata pestisida sepenting itu, ya, untuk dunia pertanian dan juga swasembada pangan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ya kan, kita harus bicara dulu mengenai pestisida. Apa sih pestisida dan gunanya seperti apa? Dimulai dari mana nih? Pak Yano dulu, boleh? Boleh, makasih. Jadi pestisida itu sebenarnya asalnya dari kata pesti dan sida. Pesti itu aslinya itu hama, serangga yang menyebabkan kerusakan massal terhadap tanaman. Side itu membunuh. Jadi awal cerita itu dari bahan kimia yang dipakai untuk mengendalikan serangga atau hama yang menyerang tanaman. Namun definisinya makin ke sini makin bergeser. Dulu hanya untuk zat kimia yang mengendalikan hama, makin ke belakang karena kemajuan teknologi, pestisida itu dipakai di berbagai macam segi kehidupan. Jadi definisi sendiri, Indonesia pernah mengakui definisi resmi pestisida itu sebagai bahan kimia atau jasa ternik mikroorganisme yang dipakai untuk melindungi tanaman, perlindungan tanaman. Untuk melindungi tanaman? Ya, oke. Tapi karena kemajuan teknologi, tidak cuma tanaman yang dipakai, tapi dipakai untuk melindungi manusia dari organisme pengganggu, misalnya nyamuk, kecoa, dan lain-lain, tikus, itu senyawa kimia pestisida atau organisme yang bisa dipakai, mikroorganisme yang bisa berfungsi pestisida itu juga dipakai. Terus bergeser lagi sampai ke banyak sendi kehidupan, sampai ke mengendalikan organisme pengganggu di sarana transportasi, misalnya di pesawat ada ular, ada kecoak, ada nyamuk di pesawat, itu dikendalikan menggunakan bahan pestisida juga. Terus makin ke sini lagi ada dipakai untuk di perumahan cat tembok dan lain-lain untuk melindungi tembok dari kemungkinan jamur dan lumut di kemudian hari, dicampur senyawa kimia yang bisa mengendalikan itu. Okay. Nah, saat ini pestisida itu lebih tepat didefinisikan itu sebagai bahan kimia atau jasa ternik yang dipakai untuk mengendalikan organisme pengganggu. Untuk mengendalikan organisme pengganggu, baik dia serangga, mamalia, tumbuhan yang menjadi tumbuhan pengganggu, itu juga dikendalikan menggunakan pestisida. Jadi definisi pestisida itu menjadi sangat luas karena ya faktanya di hampir seluruh kehidupan kita menggunakan senyawa pestisida. Menggunakan senyawa pestisida. Ya, mulai dari pertanian sampai meja makan ada pestisida. Di kamar tidur, bahkan di baju, bahan baku fabrik untuk membuat baju juga kadang-kadang ditreatment dengan pestisida untuk memastikan tidak ada kutu, jamur, apa yang kelak akan berpengaruh buruk pada kesehatan manusia. Jadi penggunaan pestisida itu begitu luas, tapi penggunaan utamanya masih pada perlindungan tanaman untuk memastikan bahwa hasil tanaman itu kualitasnya tercapai, kuantitasnya tercapai, cost per unitnya juga tercapai. Memastikan bahwa
tidak terjadi gagal panen. Itu penggunaan pertama itu. Tidak terjadi gagal panen. Tidak terjadi. Jadi yang pertama yang perlu kita cermati adalah pestisida ini sebenarnya sudah berteman dengan kita di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya ditemukan di pertanian, di sawah, namun di kehidupan kita sehari-hari itu kita berdampingan dengan pestisida seharusnya sekarang ini, gitu ya. Berarti pertanyaan berikutnya adalah pestisida itu aman? Boleh dikatakan seperti itu ya? Pestisida itu aman. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks pertanian nih, bagaimana pengaplikasian pestisida dalam pertanian? Nah, kalau di pestisida kita ada salah satu unsurnya adalah misalnya tepat takaran atau tepat dosis dan tahu kapan dipakainya. Nah, pestisida itu dibutuhkan dalam konteks pertanian, misalnya seperti ini. Ketika petani ingin menanam, otomatis ketika akan memulai tanamannya tersebut, ketika dia benih udah mulai disiapkan segala macam, tanahnya itu kan harus bebas dari hama pengganggu. Yes. Nah, otomatis pada saat itu pestisida diperlukan. Nah, sedangkan tanaman yang lain juga perlu hidup kan. Tapi untuk karena tujuan kita ingin mencapai panen yang maksimal, tentu organisme pengganggunya ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, saat itu sudah mulai digunakan pestisida di pertanian. Nah, untuk yang gulma-gulma pengganggu. Nah, ketika pupuk sudah bisa diberikan, otomatis ketika tumbuh, nah tentu serangga-serangga juga perlu makan. Nah, otomatis tanaman ini diganggu oleh pestisida, oleh serangga, dan diperlukan juga pestisida. Nah, juga ketika sedang tumbuh, ketika musim ada hujan atau segala macam, timbul lagi misalnya pengganggu, misalnya jamur gitu. Yes. Nah, untuk menjamin di pertanian hasil panennya itu maksimal, maka diperlukanlah pestisida ini. Itu. Jadi otomatis setidak-tidaknya ada 3 jenis pestisida, yaitu herbisida untuk hama untuk gulma-gulmanya, rumput-rumputannya secara sederhana. Kemudian juga insektisida untuk serangga pengganggu, ya. Kemudian juga fungisida untuk jamur. Ya. Nah, kita harapkan dengan sudah tepat diberikan, sesuai dengan dosis yang disarankan, pestisida penggunaan itu aman dan hasil pertaniannya itu bisa maksimal, hasil panennya. Gitu. Jadi dari awal penanaman sampai dengan akhir panen itu ada tahap-tahapnya memang menggunakan pestisida ya? Betul. Tadi dikatakan ada 3, herbisida, insektisida, dan juga fungisida. Mereka itu mempunyai yang umum ya. Mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri di tahap-tahap mereka sendiri gitu ya. Oke, jadi artinya pestisida ini memastikan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penanaman atau pertanian itu dapat berjalan dengan lancar dan tentu hasil maksimalnya adalah panen tadi. Wow, ini kita mengerti sekarang ya. Jadi guna pestisida dan fungsinya dalam pertanian seperti apa. Kita akan masuk lebih dalam, namun kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis. Dan siang hari ini kami masih berbincang dengan Pak Yano Nunuhitu dan juga Pak Edi Yahya mengenai peran industri pestisida dan swasembada pangan. Pak Yano dan Pak Edi, berbicara mengenai perkembangan industri pestisida, kita tadi sempat membahas bahwa pestisida ini sangat penting ya dalam industri pertanian dan membuat bagaimana panennya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentunya banyak industri pestisida yang diharapkan dapat menopang ini semua, gitu ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan industri sampai dengan saat ini di Indonesia? Pak Yano, mungkin boleh. Industri, jadi bisnis pestisida ini di Indonesia sekarang sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya, sesuai dengan sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah. Yeah. Jadi pemerintah menjalankan program swasembada pangan, cetak sawah, mendorong petani untuk menanam, harga gabah diperbagus, dipercantik. Jadi semua orang mulai dari petani, industri pupuk, pestisida, industri pendukung pertanian itu sekarang bersorak gembira dan berbahagia, berterima kasih terhadap Pak Presiden, Pak Prabowo. Jadi untuk demand
pestisida sendiri sekarang sedang baik-baiknya. Tapi kalau kita bicara industri manufaktur pestisida dan ekosistem bisnis pestisida masih perlu ditata. Pertama dari manufakturer pestisida kita masih jauh tertinggal dari, nggak usah sebutlah, Cina dan India udah sangat maju. Nah kita baru mulai industri kita hidup ini di akhir ya 5-10 tahun terakhir ini. Dahulu zaman Pak Harto juga punya program swasembada pangan. Pak Harto itu benar-benar tokoh yang sangat, kalau di dunia pertanian sangat dikagumi, bahwa beliau itu konsisten untuk mandiri pangan. Nah, itu lahir perusahaan-perusahaan pestisida yang besar, salah satunya adalah Salim Agro, chemical perusahaannya Pak Edi ini, yang tumbuh menjadi industri pestisida yang mendunia, kelas dunia lah. Kelas dunia. Global player. Nah kita harapkan di era Pak Prabowo ini, industri pestisida dengan semangat yang sama, kita mandiri pangan, otomatis kita juga harus mandiri pupuk, mandiri pestisida, dan mandiri benih. Kalau enggak, percuma kita mandiri pangan, tetapi mengandungkan pupuk dari luar negeri, atau benih luar negeri, atau pestisida dari luar negeri. Nah untuk ini iklim industri pestisida secara umum, perlu perhatian campur tangan pemerintah agar mendorong kemampuan industri dalam negeri untuk bisa mendukung semangat pemerintah swasembada pangan. Masih perlu campur tangan, masih perlu insentif dari pemerintah untuk industri formulasi atau industri bahan aktif pestisida ini. Itu yang kami harapkan. Kalau dari Pak Edi mungkin ada tambahan mengenai industri. Ya, industri ini unik. Karena industri ini berkaitan dengan pangan. Jadi kalau kita bicara pangan, selama manusia itu ada di dunia ini, otomatis pangan diperlukan. Betul. Dan menurut studi yang saya pernah dapatkan, bahwa gap antara konsumsi dengan produksi itu cukup besar. Bisa sampai 10% lebih besar konsumsi. Nah otomatis kebutuhan pestisida untuk menjamin kelangsungan keberhasilan panen itu sangat tinggi. Nah karena industri ini boleh dibilang anti resesi, selama orang makan pasti dibeli kan. Nah, yang jadi masalah adalah karena kita tahu bahwa industri ini cukup bertahan. Ketika COVID misalnya, industri lain mungkin tengkurap gitu ya. Ini malah naik. Ini malah naik karena orang perlu makan gitu ya. Nah jadi berbeda itu. Itu salah satu bahwa industri ini mengapa begitu diminati oleh banyak pelaku usaha. Namun masalahnya adalah dengan regulasi yang saat ini ada, itu mengakibatkan industri ini, pemainnya ini penuh. Banyak sekali gitu. Diminati mestinya ya industri ini. Kita bukan menghalangi orang untuk masuk ke dalam industri ini. Tetapi yang kita harapkan adalah industri ini adalah industri yang bisa mendukung swasembada pangan dengan bertanggung jawab. Gitu. Tentunya dalam industri ini ada yang skala besar dan skala kecil. Nah, ketika tadi sebutkan bahwa hampir mencapai 450 menurut data terakhir yang saya terima, itu menunjukkan bagaimana padatnya pelaku usaha di industri ini. Nah, ketika suatu industri itu pelakunya sudah padat, gitu, otomatis cara bersaingnya itu menjadi tidak sehat. Tidak ada yang tidak sehat. Gitu. Jadi tentunya ini yang membuat terkadang di dalam kenyataan di lapangan begitu, ya kita ini menjual suatu produk untuk mendukung petani. Ya. Petani itu adalah pelaku usaha yang dalam kehidupan sehari-harinya ini adalah seperti berspekulasi dengan keadaan. Ketika dia mulai nanam, dia sudah menghadapi risiko gagal itu pasti ada. Beda dengan industri lain. Yang simpel misalnya kita industri properti, ketika kita bangun, ketika selesai barang itu propertinya belum laku, barang itu masih ada gitu. Tapi kalau di industri pertanian ketika dia nanam, kalau tidak ada bencana alam dia selamat. Gitu kan. Banjir segala macam. Kalau nggak ada bencana alam, nggak ada banjir, nggak ada yang hal-hal yang berbahaya gitu ya. Kemudian seperti gunung meletus gitu ya, kayak di Merapi tanaman cabai pada habis semua. Itu jika misalnya ada serangan serangga yang luar biasa. Ya.
serangga luar biasa memang ada pestisida. Ya. Tapi masalahnya petani itu kadang-kadang daya belinya juga habis kalau serangganya itu terlalu banyak sekali. Oh bisa seperti itu Iya, Pak bisa. Ya, rencana satu panen mungkin perlu misalnya katakanlah 12 liter misalnya gitu. Tetapi karena intensitasnya luar biasa dia bisa sampai 2 kali lipatnya. Oke. Gitu. Nah jadi otomatis kan peluru juga habis. Ya. Gitu. Jadi tanggung udah tanam gitu. Nah yang paling ditakutkan adalah pada saat bencana alam nggak ada, serangan nggak ada, semuanya everything okay gitu ya. Tiba-tiba harga komoditas hancur. Sehingga biaya untuk memetik hasil panen lebih besar daripada harga komoditas itu sendiri. Ya. Nah otomatis petani itu sebenarnya orang yang benar-benar berspekulasi untuk sampai panen. Nah kalau kita tahu sadar bahwa mereka itu sudah begitu berjuang untuk menanam suatu tanaman gitu ya. Dan ketika kita memberikan produk yang tidak sesuai dengan kualitas ataupun yang tidak memberikan begitu besarnya persaingan gitu ya. Nah otomatis kita bisa kita tega gitu. Petani yang sudah berjuang, sedangkan kita sebagai produsen memberikan produk yang misalnya tidak sesuai gitu dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi ada standar yang sudah ditetapkan nih. Iya. Nah inilah yang kita dari industri itu mengharapkan bahwa dengan pemain semakin banyak, ada regulasi yang membuat satu standar yang menjamin bahwa pelaku usaha itu dalam menjalankan usahanya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab dan beretika. Karena yang kita jual ini adalah ke petani untuk konteks pertanian ya, bukan perkebunan, yang memang dalam menjalankan usahanya itu sudah melakukan spekulasi. Penuh dengan spekulasi. Dari spekulasi. Awal penanaman sampai dengan panennya. Wah ini menarik, ya kan? Kita akan berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana yang dilakukan oleh petani, spekulasi apapun dilakukan dan bagaimana kok bisa pestisida yang sudah direncanakan, dosis-dosis yang sudah dihitung, tapi itu menjadi tidak berguna. Nah, namun kita akan memberikan kesempatan untuk pesan yang mulai terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa kita masih berbincang dengan Pak Yano Nunuhitu dan juga Pak Edi Yahya mengenai peran industri pestisida dan swasembada pangan. Pak Edi, tadi sempat membahas mengenai ada beberapa hal. Yang pertama mengenai regulasi dari industri pestisida, ya kan? Nah, menurut Pak Edi selaku pelaku nih ya, bagaimana dengan regulasi yang sudah berjalan yang bisa membuat industri pestisida tanda kutip nih ya, karena pemainnya banyak, karena menjadi industri yang dikagumi gitu ya. Tapi ada cara-cara yang sedikit kurang sehat, tidak sehat yang sedang berjalan. Nah, apakah ada regulasi yang perlu dibenahi ataupun ada masukan-masukan untuk regulator nih? Nah, kalau bicara supaya industri ini berjalan supaya sesuai dengan aturan, perlu adanya regulasi yang mengatur pedoman tata cara industri pestisida. Pedoman tata cara industri pestisida. Ya. Jadi tidak semua orang mempunyai izin registrasi untuk menjual pestisida, itu nggak punya industri yang menjual begitu saja. Bagaimana dia bisa membuktikan kualitasnya? Jadi standar industri seharusnya seperti ini. Ketika kita produksi, sebelum kita distribusikan ke petani, ya, kita harus namanya ada QC, pengecekan. Apakah standarnya itu sesuai dengan kadar yang ditetapkan. Gitu. Nah sekarang kalau industri ini, contoh misalnya, untuk mesin pengujinya aja nggak ada. Berarti dengan kata lain mereka hanya beli, melakukan repacking dan mendistribusikannya. Karena tidak dimasukkan mesin penguji. Nah, tidak ada. Ataupun biarpun dia nggak ada bisa pakai third party. Tetapi kan pasti nama pengusaha kalau bisa nggak menguji keluar biaya, lebih baik nggak usah keluar biaya kan. Nah jadi perlu pemerintah meregulasi bahwa kalau mau masuk dalam industri ini setidak-tidaknya perlu alat tes yang memastikan bahwa sesuai dengan standar. Jadi jangan sampai ke tangan petani itu kadarnya tidak sesuai. Nah, kalau bicara kadar, mungkin Pak Yono bisa. Pak Yono, tadi ada Pak Edi sempat ngomong kan, ada
tesnya perlu dipastikan. Ini Pak Yano ini ketua APROPI, ketua Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia. Gimana Pak Yano? Jadi gini, kalau regulasi peredaran pestisida itu diatur oleh Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pestisida apa aja yang boleh digunakan dan bagaimana peredarannya. Jadi pestisida yang beredar saat ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa oleh Kementerian Pertanian dipastikan bahwa itu bermutu, aman bagi lingkungan hidup, aman bagi manusia. Sepanjang digunakan sesuai petunjuk pada label. Dosisnya nih ya. Cuma kelemahan dari regulasi ini adalah pemerintah ketat memberi izin terhadap produk. Yes. Produk yang mau diberikan izin itu membutuhkan waktu uji itu kurang lebih 2 tahun. Dan prosedur uji yang bertingkat oleh tenaga penguji yang sangat kompeten. Itu untuk memastikan bahwa produk ini efektif, efisien, aman bagi pengguna, aman bagi lingkungan hidup. Kalau pestisida ini menguji namanya apa nih Pak? Ada komisi pestisida. Ada komisi pestisida tapi komisi pestisida menunjuk lembaga uji bisa universitas. Nah, kalau dari kami, asosiasi kami biasa dengan Unpad, UGM, UI, IPB, semua itu rekanan kita dalam memastikan bahwa produk kita itu efektif, aman bagi manusia, aman bagi lingkungan hidup. Tapi kelemahan regulasi ini adalah dia tidak menyeleksi siapa yang boleh memproduksi. Nah, dia tidak menyeleksi siapa yang boleh berbisnis pestisida. Akhirnya disparitas antara teori dan kenyataan itu bisa jauh. Jadi begini, kalau kami asosiasi produsen pestisida, siapapun yang mau memproduksi, ada syarat berat untuk memproduksi pestisida itu. Harus memiliki pabrik yang layak, bukan pabrik-pabrikan, pabrik yang layak. Harus memiliki sarana produksi yang layak. Harus memiliki quality control yang layak. Harus memiliki manajemen risiko yang layak. Nah, itu semua self-declare masing-masing kita. Nah, tapi ada juga pelaku usaha yang mohon maaf tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, saat dia memohon izin untuk mengedarkan pestisida itu, dia menggunakan produk-produk kita yang diganti baju. Produk dari Pak Edi, produk dari saya, produk anggota kami, dia ganti baju, seolah-olah itu produk dia. Dia aplikasi ke Kementerian Pertanian. Bagus dong, tembus. Nah, setelah keluar, Allahu alam, entah dia produksi di mana atau dia impor dari siapa, tanpa quality control yang memadai, tanpa evaluasi yang memadai dan jual ke masyarakat bebas. Di mata pemerintah sudah tidak ada pengecekan lagi nih. Dia sudah lolos. Tapi kasusnya di lapangan kami temui ada di Jawa Timur ini. Ada produk yang sudah memiliki izin resmi tapi dijalankan oleh orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu kualitasnya benar-benar buruk dan dia sempat mengedarkan selama beberapa tahun sampai asosiasi menyurat ke kementerian minta dievaluasi, diperiksa. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian, dicabut izinnya beredar. Tapi pertanyaannya, selama ini petani rugi siapa yang tanggung kan? Jadi perlu selektif lebih kencang, lebih ketat tentang jangan cuma produk tapi siapa. Jadi sekarang udah 400, 500 sampai mau ke 600 pelaku usaha ini. Nah, pelaku usaha ini siapa orangnya, apa yang dia punya. Jangan misalnya ini berandai anak 20 tahun warga negara China mendaftar di sini, dapat izin dia impor dari China, entah perusahaan apa di China. Masuk ke sini kualitasnya abal-abal atau mungkin mengandung bahan berbahaya, diedarkan ke khalayak ramai. Nah, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Pertanggungjawaban pemerintah bagaimana?
memang pemerintah punya unit pengawasan pestisida, subdit pengawasan pestisida. Ya. Tapi itu organisasi itu saat ini dia satu subdit yang jumlahnya mungkin ya kurang dari 10 orang lah. Oke. Dahulu dia mengawasi pupuk dan pestisida, sekarang sudah pindah cuma pestisida aja. Dan mengawasi rentang area dari Sabang sampai Merauke. Oke. Seluruh Indonesia. Mengawasi produk hampir 6.000 produk. Mengawasi 6.000 produk? Ya, mengawasi pelaku usaha yang 500 mau ke 600. Iya. Nah ini mereka sudah melakukan maksimal. Tetapi melihat beban kerja yang begitu besar, ada aja yang lolos. Oke. Nah, karena itu kami mengimbau pemerintah untuk lebih selektif memberikan izin bukan cuma ke produk tapi kepada siapanya. Man behind the business ini siapa? Yeah. Nah, itu perlu evaluasi yang lebih ketat, harus diperketat. Bukannya tadi kalau untuk izin tadi diperlukan tadi ada pabrik, sarana, QC. Apakah orang-orang tadi yang mungkin disebutkan tidak kurang bertanggung jawab itu mempunyai semua itu untuk mereka izin pertama kali? Tidak. Enggak semua. Tidak. Tapi bisa lolos. Bisa. Karena yang dievaluasi cuma produk. Oke. Nah, saat aplikasi dia bisa ganti baju. Oke. Beli produk kita di lapangan, beli punya Pak Edi di lapangan, beli punya saya atau salah satu anggota kita ganti bajunya, aplikasi izin, lolos. Nah, setelah lolos memang perlu pengawasan pemerintah, tapi rentang kendali pengawasan terlalu itu kecil. Melihat terlalu luas ini. Oke. Jadi di awal klasifikasi udah ada kurang tepat ya mestinya ya. Dari awal sudah salah. Dan juga dilanjutkan dengan pengawasan yang nggak maksimal, jauh dari sudah maksimal. Berusaha maksimal, tapi ruang lingkup pengawasannya terlalu luas. Oke. Baik. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan pada siang hari ini. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Pak Yano Nunuhitu dan juga Pak Edi Yahya, berbincang mengenai peran industri pestisida dan swasembada pangan. Baik, tadi kita terakhir berbincang mengenai perlunya seleksi yang lebih ketat untuk menjadi pemain di industri pestisida dan juga pengawasan yang lebih maksimal gitu ya, karena sekarang unit pengawasan terlalu kecil ya, terlalu kecil. Nah, berhubungan dengan swasembada pangan, sepertinya ini harus segera ditindak ya, karena kan kita punya target swasembada pangan gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang harus dilakukan? Maksudnya masukan untuk seleksi awal dan juga pengawasan yang perlu dibenahi untuk membuat industri ini menjadi lebih bersih, Pak Edi mungkin. Ya, kalau dari saya sih yang paling penting adalah tidak sekedar meregistrasi suatu merek, kemudian dapat, ya, tapi juga harus ada sumber produksinya dari mana, kemudian quality controlnya bagaimana, traceability-nya bagaimana, gitu. Karena setiap produk itu kan juga ada penting adanya dalam proses industri itu adalah namanya traceability, diproduksi kapan, masa edarnya bisa berapa lama, gitu. Sehingga ketika melewati bisa dicek histori dari produk tersebut, gitu. Nah, jadi masalah banyak industri sekarang ini boleh dibilang nggak terlalu ada mengenai catatan-catatan mengenai kualitas di situ. Oke, itu yang perlu diperbaiki Pak Yano mungkin. Jadi gini, Indonesia ini pasar negara agraris. Kita produsen sawit terbesar, karet. Terus pemerintah sedang menggalakkan program swasembada pangan. Jadi bisnis yang berkaitan dengan pestisida, pupuk dan benih itu bisnis yang menarik. Menarik banyak orang masuk. Dan khusus untuk pestisida sama. Nah, barang yang masuk dari luar itu belum tentu kualitasnya bagus.
Nah ini sampai sekarang belum ada regulasi yang memastikan bahwa barang yang dari luar itu jual ke pasar itu kualitasnya bagus. Banyak di pasar, banyak. Masih banyak kita dapat barang dari impor dari luar. Yang kedua, barang yang dihasilkan dalam negeri, diproduksi dalam negeri, itu jauh lebih parah lagi. Banyak produsen-produsen pemegang pendaftaran yang tidak terdaftar. Artinya tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Tapi bisa jualan? Tapi dia bisa mengaku sebagai produsen dan dia menjual. Nah ini sekarang Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Industri Kimia Hulu sedang menggodok aturan untuk pedoman dan tata cara produksi pestisida, formulasi pestisida yang benar. Yeah. Nah itu mudah-mudahan akan mengurangi jumlah pestisida yang di bawah standar mutu yang nanti, karena dia mengawasi ke produsennya. Yeah. Nah, kami juga berharap dari Kementerian Pertanian juga melakukan hal yang sama. Kalau mengawasi peredarannya, rentang kendalinya luas, bisa dimulai dengan mengawasi produsennya. Jadi misalnya kami anggota, kami jelas punya pabrik, punya investasi di alat, mesin, quality control, dan lain-lain. Kami akan komitmen kami terhadap kualitas itu akan sangat besar, karena kami sudah berinvestasi sangat besar. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang hanya mengimpor entah dari India, dari ini, atau orang yang nggak punya fasilitas sama sekali, dia impor bahan baku, ngaduk-ngaduk di drum, label dan dia jual. Nah, itu perlu kita mengendalikan hal-hal seperti ini. Jadi pengendalian itu kami berharap kepada Kementerian Pertanian agar mengendalikan dari sumbernya. Seluruh pabrik pestisida, seluruh orang yang mengaku importir, seluruh orang yang mengaku produsen harus diminta laporan quality controlnya. Berapa dia produksi, kualitasnya kayak apa, itu harus traceable, harus diminta untuk memastikan bahwa barang yang keluar itu petani tidak dirugikan. Bukan cuma petani tidak dirugikan, ekosistem budidaya pertanian juga nggak lingkungan tidak dirusak. Nah itu untuk memastikan tidak ada bahan kimia berbahaya yang ikut. Sebab ya pemerintah udah punya standar bahan ini nggak boleh begini. Tapi kalau dia produksi di mana, kapan itu pemerintah nggak tahu, nah itu bisa aja dia selip bahan kimia berbahaya atau bahan-bahan out of spec, bahan kedaluarsa untuk ini. Jadi kami menghimbau agar Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian lebih juga fokus ke produsennya. Jadi misalnya sekarang ada 400, 500 atau mau ke 600 perusahaan ini, panggil semua, ngecek di mana dia produksi, kapan, kualitasnya kayak apa. Minta laporan semua. Nah, agar kita memastikan apa yang dicanangkan oleh pemerintah swasembada pangan yang notabene menyerap pupuk dan pestisida dalam jumlah yang luar biasa ini tepat sasaran, tepat guna gitu. Jangan ada pihak ketiga, oknum-oknum yang menunggangi niat baik pemerintah. Jadi itu yang kami harapkan. Apakah dari hampir 450 pemain di industri pestisida sudah terdaftar di Apropi semua, Pak? Enggak. Jadi kalau di Apropi kita sangat selektif. Syarat mau jadi anggota Apropi mudah. Pertama harus punya pabrik. Iya. Jelas yang tidak punya pabrik tidak bisa masuk. Nggak boleh. Terus bukan cuma bangunannya, harus punya mesin produksi yang layak. Benar-benar mesin yang seperti kita lihat di background ini. Terus harus punya, karena pestisida barang berbahaya, harus punya mesin kemas yang layak. Terus harus punya laboratorium quality control yang layak. Nah, kalau kita bicara laboratorium, itu investasinya nilainya hampir sama dengan pabrik itu sendiri. Lab equipment. Dan harus punya manajemen risiko, manajemen mutu yang kita saling mengontrol. Dan sebagian besar anggota kita semua punya ISO. Dan kita harapkan 450 pemain yang di industri pestisida semuanya memiliki itu. Memastikan bahwa kita tidak mencurangi petani, tidak mencurangi lingkungan gitu. Itu yang kita harapkan. Kalau dari segi pengawasan, tadi kan Pak Yano sampaikan bahwa jumlah personel itu kurang. Daripada
pengawasan itu mengambil produk di ujung-ujung semua toko-toko diambil, diperiksa, mungkin juga bukan produknya dipalsukan ataupun segala macam. Lebih enak di produsennya yang diperiksa. Dari pusatnya. Iya, karena apa? Industri yang benar adalah ketika dia memproduksi atau ketika akan mendistribusikan, dia harus ada namanya retain sample yang harus disimpan berapa tahun. Oke. Ya. Dan kemudian juga ada tes dari sebelum didistribusikan. Nah, itu yang bisa dicek tuh. Itu dari situ. Kalau situ udah dicek, otomatis pasti ke bawahnya otomatis benar semua. Dari produsen sudah benar. Yeah. Kalau di lapangan ada yang misalnya nggak benar, ada kemungkinan bukan dari pabrik itu sendiri. Nah, ini yang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan di lapangan. Paling enak adalah pemeriksaan terhadap dari produsennya. Oke. Dari baik, situ. Itu dari sisi produsen tadi ya. Nah, sebentar lagi kita akan berbicara dari sisi petani nih, yang sudah merasakan akibatnya, nggak enaknya nih ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang dengan Pak Yano bersama dengan Pak Edi Yahya. Nah, langsung nih, kita berbicara dari sudut pandang petani, ya kan? Kira-kira apa yang perlu petani lakukan agar tanamannya bisa panen dengan baik? Lalu apa yang perlu petani lakukan di industri yang perlu pastikan untuk memilih pestisida yang benar? Oke, jadi gini. Penjual pestisida bukan seperti menjual consumer good yang tinggal dibuka, dimakan, selesai. Yeah. Kalau sama seperti kita beli obat-obatan, ini bukan beli obat yang seperti obat yang over the counter. Nah, otomatis menjual pestisida itu perlu ada edukasi. Nah, petani itu harus diedukasi. Nah, untuk mengedukasi petani itu diperlukan tenaga penyuluh. Nah, pertanyaannya dari segitu banyak pemain pestisida, apakah mereka mempunyai penyuluh yang cukup mengedukasi? Gitu. Nah, jadi umumnya kalau industri-industri yang memiliki skala kecil, mereka itu lebih cenderung udah jual aja, adu murah ataupun segala macam, tanpa melakukan edukasi, dosis atau segala macam. Hanya kopi jual, lepaskan di pasar bagaimana. Nah, jadi penting sekali adalah bahwa punya tenaga penyuluh. Bagaimana kita petani yang kan bahasa pestisida itu bahasa kimia. Ya, setiap dosis itu akan mengandung akibat gitu kan. Ya, kalau kebanyakan misalnya bisa kebakar atau tanamannya kan seperti ini. Contoh ya, insektisida sama herbisida gitu. Itu suatu molekul yang memang agak unik. Misalnya kalau di pabrik pestisida, kalau yang lebih strict lagi, itu antara herbisida sama insektisida itu nggak boleh bercampur. Oke. Karena apa? Logika berpikirnya simple. Kalau kita semprotkan herbisida, kita harapkan sapinya itu makan dimakan. Itu kalau ada kecampur sama insektisida, itu rumputnya kemakan sama sapi, sapinya mati. Oke. Gitu kan. Kalau obat insektisida yang untuk serangga kecampur herbisida, ketika disemprotkan ke tanaman, tanamannya hangus. Nah, dari situ aja kita harus punya standar bahwa produksinya itu nggak boleh terkontaminasi. Nah, itu salah satu syarat. Jadi memang dari segi petani itu jangan sampai petani itu menerima produk ketika disemprotkan terkontaminasi atau segala macam. Jadi segi petani yang paling penting adalah edukasi. Nah, untuk mengedukasi itu perlu penyuluh. Nah, pertanyaannya apakah setiap perusahaan itu punya penyuluh yang memadai? Nah, ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gitu. Penyuluh ya, ini hal yang penting untuk mengedukasi petani sehingga dapat memakai pestisida dengan dosis dan waktu yang tepat. Pak Yano, silakan. Buat petani ini sebenarnya dalam posisi yang sulit. Petani tidak punya kemampuan membedakan mana pestisida yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermutu, mana yang tidak bermutu. Nah, salah satu caranya kami
umumnya semua perusahaan pestisida khususnya anggota kami itu memiliki tenaga penyuluh. Ya. Satu perusahaan mungkin ya dalam asosiasi mungkin lebih dari 2.000 orang lah kita seluruh Indonesia menyuluh produk masing-masing. Kita sebut sebagai spot worker, itu istilah dunia pestisida. Tapi itu belum mungkin tidak bisa mengcover seluruh petani. Ya. Terus ada juga kita secara bersama-sama melakukan program pelatihan bersama-sama terhadap bagaimana cara penggunaan pestisida yang benar. Tapi cara yang paling mudarat bagi petani agar terhindar dari pestisida yang tidak bermutu adalah memastikan bahwa dia mengenal produsen pestisidanya. Oke. Jadi waktu beli lihat label, produsennya ini siapa sih? Ya. Kalau produsen yang rasanya di awang-awang, mendingan jangan deh, terlalu berisiko itu. Ya. Resiko terlalu besar nih. Resiko terlalu daripada gagal panen, gara-gara misalnya obat 1 botol harga 100.000 tapi gagal panen 10 juta, 15 juta modal hilang, mendingan pastikan beli dari perusahaan yang sudah dikenal. Gitu. Atau, apakah harganya terpaut jauh sekali, Pak Yano, Pak Edi? Ya, kalau dari segi harga ada perbedaan itu pasti. Yang membuat petani tanda kutip tertarik nih untuk menggunakan yang lebih murah. Yang lebih murah. Ini. Itu yang untung kiosnya, yang rugi petaninya. Oke. Jadi pastiin bahwa beli dari perusahaan. Kalau nggak nanya anggota Apropi bukan ini produsennya. Kalau bukan, mendingan cari yang banyak. Kita daya sebar kita udah seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Apropi itu sekarang kurang lebih kita by volume 40% produsen pestisida di Indonesia diproduksi oleh Apropi. Jadi ada tandanya nih, sebagai anggota Apropi ada tandanya, Pak? Saat ini belum. Saat ini belum. Okay. Tapi kios pasti tahu. Okay. Jadi nanya aja ke kios ini. Ini kalau anggota Apropi udah pasti quality controlnya tuh kita benar-benar jaga. Kita tidak akan berkhianat terhadap investasi kita yang sudah begitu besar. Tapi gara-gara beda selisih untung 1.000-2.000 kita menghancurkan reputasi kita. Itu Apropi tidak bakalan lakukan itu. Baik. Jadi dari sisi petani ya, yang pertama pastikan anggota Apropi bukan. Tanya gitu kan. Itu yang pertama, dan yang kedua mending cari yang benar-benar aja deh gitu yang benar-benar aja. Yang benar-benar ya kan, yang sudah mendapatkan edukasi dari penyuluh, yang sudah memang tahu ini produk yang benar walaupun harga mungkin sedikit terpaut, tapi lebih menguntungkan di akhir panennya jadi gitu, Pak ya. Waduh, oke. Baik, Pak Yano, Pak Edi, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk pemirsa? Kalau buat kita kepada pemerintah, supaya pemerintah mendukung industri ini dengan segera meregulasi agar pemain pelaku usaha pestisida ini bisa mendukung program swasembada pangan dengan cara yang bertanggung jawab. Gitu. Bukan sekedar menyediakan sarana produksi pertanian, tetapi juga bertanggung jawab terhadap hasil pertanian. Hasilnya pertanian. Gitu, secara tidak langsung, ya, dengan memberikan produk yang bermutu, berkualitas, dan mengedukasi petani dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ya. Baik. Pak Edi terima kasih, Pak Yono terima kasih untuk waktunya. Kita doakan ya, kita berharap agar semakin hari pemain semakin sehat mainnya. Gitu. Persaingan semakin sehat. Gitu, persaingan semakin sehat. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Edi dan juga Pak Yano, dan itu juga menjadi akhir perbincangan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis yang selanjutnya. Selamat siang.